Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Septia. Ya, dalam bab 3 kamu mungkin ada beberapa catatan ya. Oke, baik, saya akan jelaskan. Pertama itu di sini. Gitu ya. Jadi jadi kamu ingin memberikan poin pada memberikan subpoin pada poin misi, tapi lebih baik gitu ya menggunakan poinnya jangan kapital tapi biasa aja, A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil gitu ya, karena umumnya ini adalah poin yang paling tinggi seharusnya biasanya seperti itu. Jadi kamu bisa menggunakan atau merubah menjadi huruf biasa gitu ya, jangan yang kapital. Lalu di sini, nah untuk tabel tetap ditambahkan sumbernya ya. Dan kan sumbernya pasti dari pabrik kan yang kamu ngambilnya gitu ya. Lalu udah tabelnya mungkin menurut saya pemborosan ya. Ya coba disesuaikan aja. Jadi shift-nya dikecilin, jam kerjanya juga dikecilin, sama jam istirahatnya juga dikecilin gitu ya, agar nanti lebih proporsional. Ini juga sama produknya sumbernya juga ditambahkan. Lalu, nah ini semua bahan ini, semua sampai bawah itu ditambahkan penjelasan di masing-masing produk gitu ya. Nah, penjelasannya di mana? Penjelasannya bisa di kolom sampingnya aja gitu ya, di sini. Jadi ini penjelasan dari produknya tersebut. Nah, ini nanti dikecilin aja. Nanti dia kan akan bertumpuk dua gitu ya. Nggak masalah karena kan gambarnya kan gede seperti itu. Nah, berarti produk yang kamu buat yang ini ya, pinion speedometer gitu kan. Seperti itu. Oke, lanjutnya di bab 4. Nah, di bab 4 di proses produksi dari yang saya baca gitu ya, untuk prosesnya sudah cukup jelas. Ya mungkin beberapa hal gitu ya, typo, ini ke dalam, ini juga kurang spasi gitu ya. Ini oke, bahan bakunya POM natural, POM. Nah, mungkin menurut saya nanti dijelaskan nih, POM natural itu apa? Sepertinya belum dijelaskan kan ya. Ini bahan seperti apa gitu ya. Spesifikasi dari POM natural bisa dijelaskan di sini atau bisa dijelaskan di pembahasan di pengendalian bahan baku gitu ya. Seperti itu. Lalu juga oke. Ini sudah cukup jelas ya, juga cukup detail. Nah, mungkin di bagian pencetakan nih, ya, perlu mungkin akan lebih baik jika lebih detail gitu ya. Misalkan ini kan ada proses dilelehkan ya, menghancurkan gitu ya. Menghancurkan tuh ada standarnya nggak sih dari mereka gitu ya. Dan dilelehkan tuh suhunya berapa sih gitu ya. Jadi nanti tolong diperdalam lagi kalau memang bisa. Lalu finishing, nah saya mungkin mau nanya nanti bisa dijawab saat di WA gitu ya. Apakah dalam proses finishing ini itu ada kecacatan gitu atau kesalahan? Seperti karena kan finishing itu kan adalah membersihkan gitu ya. Nah, atau pertanyaannya gini, apakah dalam proses produksi itu ada kecacatan gitu ya. Nah, biasanya kecacatan itu atau pemeriksaan itu di mana gitu ya. Pemeriksaannya dilakukan di mana? Di finishing atau di tempat lain gitu. Ini juga sama. Jadi ke dalam itu dipisah ya. Nanti bisa di Ctrl F atau Ctrl G gitu ya untuk memisahkan secara serempak. Oke, nah ini sudah selesai, sudah bagus. Nah, cuman kan kamu di proses produksinya itu ada tahap penyimpanan gitu ya. Nah, tapi tidak ada penjelasan tentang tahap penyimpanan. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan gitu ya. Nanti gambarnya adalah gudangnya dan penjelasannya adalah penyimpanannya gimana gitu dari produk yang telah dihasilkan. Lalu untuk pengendalian persediaan bahan baku, ini ada 2 poin yang saya minta untuk tambahkan. Pertama adalah flowchart pengendalian bahan bakunya, gitu ya. Jadi kamu harus tetap membuat flowchart pengendalian bahan baku, gitu ya. Jadi kondisional seperti apa bahan baku itu harus dibeli, gitu ya. Karena biasanya kan ada stok pengamanan dari perusahaan untuk menjaga bahwa proses produksinya terus berjalan sambil menunggu barang yang dipesan datang. Lalu tambahkan tabel pengendalian
bahan bakunya. Jadi pengendalian maksudnya adalah awal stok gitu ya. Awal stok isinya lebih gambaran adalah awal stok, terus stok yang digunakan, nanti sisa stok, terus belinya kapan, dan belinya kapan, lead time-nya berapa, dan sebagainya. Seperti itu ya. Lalu ini pinion speedometer, ini kan nama produk ya, nggak usah pakai tanda petik menurut saya. Itu biasa aja. Jadi pinion speedometer gitu, nggak usah pakai petik. Nah ini juga makanya ini kan banyak banget kata-kata POM natural gitu. Nah POM natural ini juga harus dijelaskan nih. Ini apa gitu kan? Ini bahan baku yang seperti apa sih? Bentuknya seperti apa sih? Kalau bentuknya udah ya, kamu udah gambarin di atas, tapi spesifikasinya belum tahu kita. Gitu. Nah ini juga sebenarnya ini lebih baik kan kapital semua ya. Ini kan jenis biji plastik ya, POM, nilon, PVC, ABS, PP. Nah ini oleh karena itu biji plastiknya kan banyak. Kenapa milih POM? Apa nih yang membuat dia beda sama jenis biji plastik lainnya? Seperti itu. Oke, nah ini kan penjelasan seperti ini. Nah lalu kalau memang mau masukin penjualan gitu ya, ya mungkin bisa dimasukin tuh supplier dia untuk menjual gitu ya, atau distributor, sorry bukan supplier, distributor dalam hal penjualan dari PT Injeksi Plastik Pasifik. Seperti nah ini karena ada pembelian bahan baku gitu ya, nggak ada salahnya kamu masukin flowchart pembelian gitu atau flowchart SOP pembelian bahan baku gitu ya. Flow chart SOP pembelian bahan baku gitu. Jadi bisa jadi insight untuk orang yang baca gitu ya. Oh ini begini ya, oh ini begini ya gitu. Jadi orang yang baca jadi lebih paham terkait apa yang kamu bahas. Seperti itu. Oke, nah ini perhitungan ini sudah ada belum di bab 2 gitu ya. Kalau belum dimasukkan, kalau sudah oke. Seperti itu. Oke, cukup itu aja mungkin di bab 4, nanti tolong diperbaiki lagi. Terima kasih. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.